rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sama-sama sholat Isya secara berjamaah. Semoga kegiatan amal kita dari pagi tadi terus mendengarkan kajian sampai sholat Isya dan dilanjutkan kajian lagi, insya Allah mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Baik, menarik sekali tadi di awal kita sudah membahas dari pembukaan seputar finansial pernikahan. Insya Allah nanti kita akan masuk ke intinya dan juga yang ingin bertanya silahkan kami persiapkan. Silahkan dan dari awalnya silahkan mau menulis di kertas atau secara langsung. Baik, langsung saja kepada Ustaz Anto Aprianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, kita akan lanjutkan. Kalau tadi saya cuma review bulan lalu bahwa di part 1 di bagian 1 kita sudah bahas hal-hal yang harus kita persiapkan untuk membangun sebuah rumah tangga, membangun keluarga ekonomi Islam, baik dari sudut pandang orang tua maupun dari sudut pandang calon mempelai pria dan wanita. Ya. Nah sekarang sudah siap misalnya menuju jenjang pernikahan, apa yang kira-kira harus dipersiapkan dalam hal menyusun anggaran pernikahan? Ada hal-hal yang harus kita ingat. Ya. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang, diwaspadai agar tidak masuk dalam hal yang dibenci bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang saya tuliskan di sini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat kita. Apa yang pertama? Ya, jangan sampai kita menikah ini bukan karena mengikuti sunnah Nabi, tapi karena gengsi. Karena yang mahal adalah gengsi. Kadang masih suka ada ya, mudah-mudahan tidak ada di jamaah Masjid Al-Azhar ini. Ada calon laki-laki soleh yang datang melamar anak perempuan kita karena melihat ya ekonominya begini dari keluarga juga biasa, akhirnya tidak diterima. Padahal, nah saya balik dulu sebentar ke belakang komentar yang sebelumnya saya suka bilang, karena dulu waktu di pesantren juga saya ngapalinnya ini hadis yang cukup ini juga ya, cukup familiar di kalangan para santri untuk bisa meluluhkan hati calon mertua. Hadis ini sahih riwayat Tirmizi nomor 1084 1085. Jadi bolehnya ya yang ikhwan yang mau nikah ini kartu terakhir, kalau nggak diterima juga keluarin hadis ini. Kata Rasulullah apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ti. Ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ti. Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridho akan agama dan akhlak. Apa yang jadi standar? Dinahu wa khuluquhu. Tardawna dinahu wa khuluquhu. Diridhoi agamanya dan akhlaknya. Tuh, berarti standarnya nih, ikhwan yang mau menikah biar gampang diterima jodohnya oleh calon mertua, agamanya perbaiki, akhlaknya perbaiki. Insya Allah kalau sudah sempurna, sudah cukup ya, sudah layak, insya Allah dinikahkan. Fankihu, karena syaratnya kalau sudah diridhoi akan agama dan akhlaknya, kata Rasulullah, fankihu, nikahkan. Ya. Masalahnya apa? Nah, kalau enggak, illa tafa'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Jika tidak, ya, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan di atas. Insyaallah ya. Ini seperti ngancam ya, ngancam sama calon mertua. Sampai hadisnya bila ada aku mentardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu wa khuluquhu wa tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Assalamualaikum. Ngancam, tapi enggak sih, ini pengingat buat orang tua bahwa standar untuk menerima jodoh buat anak perempuan kita yang tinggi. Tardawna dinahu wa
diridhoi agamanya, akhlak. Maka yang penting dicek, coba bacaan sholat. Saya pengen tahu bacaan Qurannya, hafalan Qurannya berapa banyak. Karena kalau putri bapak, putri ibu akan diimami olehnya, akan dipimpin oleh seorang imam, seorang suami yang harus cukup mumpuni di bidang agama. Ya. Maka kalau tadi urusan kemudian pernikahan gagal hanya gara-gara calon yang datang itu dianggap ini ya tidak kaya, tidak tidak secara ekonomi itu wah, ini hati-hati. Rasulullah sudah menyatakan illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan. Fitnah di bumi dan kerusakan. Fitnahnya apa? Ya kalau Allah sudah menetapkan jodohnya dia, kalau nggak ketemu lagi gimana? Ya, makanya jangan suka pilih-pilih jodoh. Kalau sudah datang, insya Allah terbaik agama dan akhlaknya sudah. Nikahkan saja. Perkara rezeki insya Allah akan ikut. Kan tugasnya orang tua sampai anak kita kemudian rumah tangganya mapan selesai. Tenang orang tua. Ya. Kalau perlu ya doakan, bimbing terus. Kalau perlu memang butuh suntikan dana, kalau orang tuanya memang mampu, kenapa tidak? Lagi juga buat siapa Pak? Harta yang selama ini kita cari, kalau bukan buat mereka. Ya. Insya Allah. Jadi saya yakin kalau semuanya standar Islam selesai aman. Balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau gengsi yang dicari, saya khawatir tidak dapat sunnah, tidak dapat keutamaan dari menikah ini. Karena menikah adalah sesungguhnya sunnah dari Rasulullah SAW. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu sunnah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba kita udah jungkir balik ibadah ini itu ternyata nggak nikah, hari juga nih. Atau memilih memuja, padahal kata Rasulullah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang untuk seorang memuja baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kalau yang dia sudah mencari jodoh dan tidak juga itu lain hal? Ada perkara mungkin orang yang dikasih ujian tidak ketemu jodohnya di dunia, sudah diikhlaskan. Kalau memang sudah diikhtiarkan, nggak pernah ketemu, nggak pernah cocok, nggak jadi terus, ya sudah, ini bukan jodoh. Kelak insya Allah di akhirat dapat. Tapi secara prinsip dalam Islam, kalaulah laki-laki itu diberikan pilihan jodoh sampai 4, ya, maka begitu pun dengan perempuan, ada pilihan jodohnya 4 menurut para ulama dan ulama. Ya kan? Jadi kalau laki-laki bisa memilih salah satu dari 4 jodohnya, perempuan juga sama sebetulnya. Tinggal datang yang duluan yang mana nih dari 4. Jadi yakin, nggak perlu berkecil hati, jodohku gitu ya. Dimana engkau berada yang belum nikah, insya Allah masa nggak datang salah satu dari 4 ini. Yang penting tugasnya gak usah menunggu, sambil menunggu datang, apa yang harus kita lakukan? Memantaskan diri. Saya selalu bilang, di mana rumus jodoh kita surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Di surat An-Nur ayat 26 jadi kunci. Kalau pengen dapat yang solehah, wahai kaum laki-laki, solehkan dulu diri kalian. Yang perempuan pengen dapat yang soleh, maka solehkan dulu diri kalian. Ya, di ayat itu kata Allah apa? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Belum pernah sih ada ceritanya Ustadz ahli dzikir ketemu ahli istrinya. Ketemu di mana lagi gitu? Kalau bukan kena ujian buat si Ustadz itu. Karena biasanya jodoh itu gimana kita biasa mangkal dalam tanda petik ya. Kalau sering ke masjid ya ketemunya yang ahli masjid lagi. Ketemu yang sering dugem ya sama aktivis dugem. Masa yang satu zikir lah itu ajub jadi gimana ceritanya? Ya, kalaupun terjadi mungkin ustaznya benar-benar ingin uji keimanannya, dapat wanita tukang ya keluar malam, alhamdulillah, mudah-mudahan enggak ya. Jadi
Atau mungkin pas ketemu mau tobat ya, tukang ahli dugem itu ke masjid. Siapa tahu ya. Tapi ya nggak semua orang dikasih ujian seberat itu. Mudah-mudahan kita jangan. Kita selalu pengen yang baik-baik, selalu supaya dapat yang baik. Tapi kalaupun ada ya, kalau ini yang terbaik, minta sama Allah diberikan yang terbaik. Itu ya, pertama, ketika menyusun anggaran pernikahan, jangan sampai kita masuk kategori gengsi, digedein gengsi sampai apa yang terjadi, wah, mewah, besar-besaran segala macam. Padahal, coba rukun nikah itu, coba dilihat lagi, kan nggak jauh-jauh dari apa. Kan yang penting ada kedua mempelainya, walinya, yang nikah adalah wali, kemudian apa lagi? Ada maharnya, ada ijab kabulnya, saksi, selesai. Yang bikin repot itu, yang bikin heboh adalah itu harus pesta. Nah, apalagi kalau pakai adat ya, adat Jawa atau mungkin di luar Jawa lebih berat lagi, ada Sumatera, ada Makassar, masya Allah. Teman saya ada cerita, teman saya orang Bugis itu, kalau ada cerita dengan kisah menikahnya orang-orang Bugis, orang Makassar, laki-laki nggak cakep ya. Uang panainya berapa, belum makannya berapa, belum pestanya berapa, masya Allah. Memang satu sisi menunjukkan kelas wanita, tapi nggak begitu juga. Wahai wanita, kata Rasulullah, nanti kita katakan sebaik-baik wanita adalah yang memudahkan mahar bagi laki-laki yang tidak meminta. Insya Allah nanti kalau dapat rezeki lagi ditambah lagi dan seterusnya. Ya. Yang kedua apa? Perkara surat undangan mewah atau sederhana. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, teknologi informasi komunikasi, masihkah kita perlu surat undangan? Kita harus berpikir juga tentang apa? Persediaan kertas, karena kertas diambil dari apa? Dari pohon, pohonnya juga sudah tidak ada. Jadi bagaimana? Kertas mungkin daur ulang bisa, tapi sampah serta hal-hal yang menyangkut kerusakan dari hutan kita, dari pohon-pohon kita ini perlu dipertimbangkan. Saya tidak hendak kemudian menghilangkan rezekinya para percetakan ya, para pebisnis pengusaha percetakan, karena masih banyak cara lain untuk, masya Allah, ada cara lain untuk undangan itu tidak pakai kertas. Sekarang itu kan orang kalau ke pernikahan biasanya butuh souvenir. Ya. Sekarang saya sudah lihat beberapa souvenir sekaligus surat undangan. Jadi souvenir sudah dikasih duluan. Bentuknya apa? Bisa dari centong, alat-alat dapur yang sampai ke tahunan gitu ya, yang sudah di sablon di situ termasuk undangan gitu. Kapan nikahnya, di mana tempatnya. Kan jadi nggak kebuang. Masalahnya yang kita persoalkan kalau surat undangan sudah di kertas, habis beres pernikahan, buang. Mau berapapun harganya loh gitu. Dan itu khawatir jatuhnya jadi tabdzir, boros, ya israf atau tabdzir. Saya pengen bulan depan kalau diizinkan ya panitia jemaah jaga permai, sebelum datang Ramadan ya kita akan bahas bagaimana menyiapkan diri kita dalam kacamata fikih muamalah ekonomi Islam menghadapi Ramadan. Ini terkait israf dan tabdzir. Jangan-jangan setiap tahun Ramadan kita gagal gara-gara apa? Kita nggak bisa ngelola tabdzir dan israf. Coba kita bahas bulan depan. Menjelang Ramadan kita coba refresh, siapkan, jangan sampai kita jatuh menjadi hamba-hamba yang gagal Ramadannya gara-gara israf dan tabdzir. Apa israf dan tabdzir? Bulan depan. Misalnya ini kayak iklan. Biar ngajinya jangan habis sekarang, kalau ngaji sekarang habis nggak datang lagi. Biar penasaran, marketingnya gitu ya. Oke, surat undangan mewah dan sederhana. Coba difikirkan. Tadi yang saya bilang, percetakan nggak akan kehilangan juga project ataupun tender percetakan kan. Kalau tadi akhirnya di sablonnya lewat centong, tahunan segala macam bisa dipakai, sendok segala macam, pokoknya bermanfaat. Kalau dulu saya masih di Golbin nggak boleh ya, di kampung itu nggak pakai surat undangan, seingat saya dulu. Untuk kalangan anak muda malah lebih simpel, kasih rokok ya, walaupun nggak boleh ya, jangan ikut, ini cuma contoh saja. Datengin anak muda yang lagi nongkrong, kasih tahu ini ada undangan, yang ambil datang. Gitu. Itu dulu di kampung saya begitu. Di kampung. Kalau sekarang nggak usah diikuti karena rokoknya juga bermasalah ya. Oke, terus apa lagi yang menjadi masalah anggaran pernikahan ini? Tempat resepsinya di rumah atau gedung mewah. Kadang-kadang kita pengen wah gitu di rumah, tapi waktunya singkat. Kita tahu lah ya, di gedung itu hanya 3 jam. Sementara kamu yang datang mungkin pengen, cuma terbatas waktu yang tidak bisa. Coba dipikirkan
Kalau misalnya di rumah itu cukup lah ya, sudah di rumah saja. Ini penting ke depannya nih. Kalau mau punya rumah, bayangkan nanti sampai anak kita menikah. Ini jangka panjang. Ya. Kalau nikah itu rumahnya cukup layak untuk pesta, resepsi, berarti nggak perlu sewa gedung. Karena keluarga banyak, tangga banyak, termasuk nanti dibahas di bawahnya. Nah, undangan pejabat atau doa apa? Kita suka melupain yang diundang, yang hebat-hebat, yang ternama, semua bahkan dipisahkan. Nah, hati-hati. Bapak Ibu jamaah sekalian, baca hadis Rasulullah. Jangan sampai kemudian pernikahan kita, pesta kita, resepsi kita dilakukan Allah dan Rasulnya tak kalah kita membedakan. Agak ngeri memang di sini. Saat kita memuliakan sebagian orang, kemudian yang miskin dan duafa tidak kita undang, waduh, ini nih bahaya. Ya, sebaiknya kalaupun ada pembedaan di kalangan para pejabat, yang biasa pun nih ya, di kalangan duafa orang-orang biasa, makanannya sama, walaupun tempatnya beda. Ya. Kan mungkin agak tinggi atau apa, mungkin melihat tampilannya atau pakaiannya, biasanya orang-orang berkelas begitu disangka. Tapi untuk yang umum di sini juga makanannya nggak berbeda, supaya tidak ada nanti pertanggungjawabannya dari Allah kenapa lebih memuliakan mereka dibandingkan doa hafal. Padahal yang kita minta doanya doa hafal itu jauh insya Allah lebih mantap dibandingkan ya angpaunya para penjahat. Kalau uang Bu, habis resepsi habis, bayar utang sana sini selesai, gigit jari. Tapi kalau doa, insya Allah lumayan gitu kalau orang sedang terus manjur, terus panjang ya, sampai umur rumah tangga itu berakhir saat salah satunya dipisahkan oleh maut ya. Jadi ingat, setiap kali kita mengundang siapapun dalam hajat, dalam resepsi kita, hadirkan selalu doa hafal di sana. Hadirkan selalu orang-orang yang walaupun memang tidak layak hadir ke tempat kita, dia tetap kita muliakan ya. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara tadi dari kalangan menengah ke bawah, apalagi orang miskin tidak boleh datang ke resepsi kita, dipisahkan ya. Jadikan yang sama. Cuma mungkin kalaupun beda tempatnya boleh, tapi makanan harus sama. Kali-kali lah nasi makanan nikmat yang samanya dengan makanan yang dimakan pejabat. Sekali-kali juga nasi pelajaran para pejabat makanan yang sederhana. Kan bisa juga begitu, ya. Jadi kadang-kadang kita kalau baik sama manusia, padahal sama aja. Allah sudah bahkan mengingatkan kita di Al-Quran apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah kan hanya yang bertakwa, bukan karena harta, tahta, pangkat, jabatan dan seterusnya. Kemudian apa? Berikutnya anggaran pernikahan dilihat dari kemampuan finansial. Jangan sampai berhutang. Nanti kita bahas. Yang mampunya cuma segini ya sudah, jangan dipaksa. Toh yang penting sudah halal, akad nikahnya selesai, saksinya sudah banyak. Kemudian ya kalau tidak punya apa-apa kata Rasulullah, ya kan undang tetangga samping-samping rumah sampai mereka juga mendoakan dan tahu bahwa sudah terjadi akad nikah. Kasarnya kalau kita nggak bisa bikin resepsi besar habis nikah, bisa akad nikah tuh ya, bikin selamatan kecil-kecilan, undang tetangga atau kirimin satu persatu ya, beseknya atau makanannya, kasih tahu alhamdulillah sudah nikah putranya putrinya Bapak Anu dengan Anu, seperti mohon doa selesai. Kita tuh kadang-kadang yang hebat adalah gengsi. Mudah-mudahan tidak ada ya kalangan kita. Sekali lagi ini demi masa depan Islam. Sekali kita mempersulit pernikahan berarti kita mempersulit apa? Menghambat kemajuan, pertambahan, pertumbuhan umat Islam. Padahal kelak di hari kiamat kata Rasulullah akan membanggakan jumlah umatnya di hadapan kita. Tidak dukung program Rasulullah, malah menghambat. Nah ini berarti bermasalah. Terus apa? Resepsi mewah plus habis nikahnya kan ada juga begitu 7 hari 7 malam, luar biasa. Habis nikahnya tinggal di mana sih? Kan yang lebih penting itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pengantin habis nikah mau tinggal di mana? Mau ngontrak, mau di PMI Pondok Mertua Indah ya, atau mau di mana? Bagaimana pandangan Islam, bolehkah tinggal di salah satu orang tua? Sebaiknya tidak. Para pakar psikolog juga demikian bilang, para pakar konsultan rumah tangga juga demikian. Karena salah satu bakal jadi bahan pembicaraan dari orang tua. Maklum kita mulai
akan menemukan hal-hal yang kecil yang belum dibuka, belum terbiasa dilihat. Nanti pas sudah menikah kan ketahuan bangunnya jam berapa, kebiasaannya kayak gimana, dan seterusnya. Kalau istri dibawa oleh suami tinggal di orang tuanya suami, maka yang akan jadi korban bulan-bulanan adalah istri. Ya, kebalikannya, kalau suami ikut ke istri, tinggal di orang tuanya istri, maka yang sering diomongin adalah suami. Ya, kalau bisa sebaiknya setelah menikah langsung punya rumah sendiri walaupun kontrak, tapi terhormat. Terus apa-apa masalah nggak langsung kedengeran sama orang tua. Nikmatin, ini konsekuensi karena mau nikah kita. Apapun telan bareng-bareng, jangan sampai kedengar sama orang tua. Orang tua kalau mendengar pura-pura nggak dengar aja. Selama nggak diminta ikut campur. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita sudah jadi orang tua ketika anak-anak sudah menikah, pasrah, nggak bisa masuk ke wilayah privasi tersebut kecuali salah satu dari anak kita, anak atau mantu kita minta tolong kita masuk ikut campur urusan kita. Kalau enggak, pura-pura nggak tahu aja, doain aja yang terbaik terus, jangan apa-apa langsung. Ada yang begitu cerita ke saya, ya, suaminya maklum baru pegawai biasa, ya, baru mulai karir, belum punya apa-apa di kontrakannya, baru kasur, baru TV gitu ya. Orang tuanya datang, kasih sofa, kasih mesin cuci. Yang kesinggung siapa? Suaminya. Pak, tolong, Bapak juga dulu nggak pengen harga dirinya direndahkan oleh mertua. Ini bagus, bantu, tapi akan sedikit membuat masalah dengan menantu. Karena menantunya merasa, saya masih sanggup Pak, tapi tunggu waktu. Ya, jangan begini caranya. Dengan begini Bapak akan mendidik saya jadi orang yang tidak mau berusaha. Saya bersyukur Bapak membantu saya, tapi saya mohon dengan sangat tidak bantu. Biarkan saya yang akan mencari dan mengisi rumah ini untuk anak Bapak. Ya, ini orang tua kadang-kadang bagus sih perhatian sayang, tapi kelebihan, keterlaluan. Jadi akhirnya yang merusak rumah tangga itu gara-gara akhirnya orang tua intervensi terlalu dalam. Padahal tadi ya, tugas orang tua sudah selesai, menikah kan? Doakan paling sesekali mengerti ya, terus konsep-konsepsi Islami versus jahiliyah. Ini yang kadang-kadang saya suka bingung. Nikah itu ibadah jemaah sekalian. Masa dari awal saja sudah berbau maksiat dan dosa? Gimana sebenarnya? Termasuk hiburan gitu. Makanya catatan saya tulis di bawah ini. Hati-hati riswah. Di mana kira-kira potensi riswah? Apa itu riswah? Dalam 16 transaksi yang pernah kita bahas di bulan sebelumnya, riswah adalah suap menyuap, sokok menyokok. Hati-hati. Kadang-kadang kita ngurusin nih izin yang sudah menikah. Masih ingat barangkali dulu ya, MA itu ngurus surat pengantar nikah dan mulai RT, RW, kelurahan itu sudah jadi budaya kadang-kadang ya. Salam tempel atau apa, ya Allah. Padahal orang mau ibadah Pak. Kadang-kadang bukan nggak mau ngasih, tapi kadang-kadang kalau sudah ditentukan berapanya, ini yang menjadi dosa. Kecuali si yang minta surat pengantar itu memang niatnya ikhlas ngasih Pak, itu buat Bapak, ini buat Bapak. Tapi kadang-kadang yang namanya juga orang mau nikah, kadang darahnya pas-pasan, bingung juga ngasih berapa nih Bapak RT, Bapak RW, belum sama lurah, ya, kelurahan maksudnya, belum ke KUA dari kecamatan si laki-laki. Terus buat surat numpang nikah di KUA si perempuan. Wah, repotnya. Terus ngundang penghulunya. Aduh, Masya Allah. Potensi riswah di situ ada banyak. Padahal mohon maaf kalau ada ya Pak penghulu di sini atau yang benar. Pak penghulu itu kan sudah digaji oleh negara. Pak, tugas Bapak adalah mencatat prosesi pernikahan. Kenapa masih juga minta? Kadang-kadang yang terus terang sekian. Kok bisa minta? Padahal makanya ini kalau sampai ada yang begitu laporkan sekarang, ini gratifikasi. Bahkan sekarang tadi saya bilang kalau nikahnya di mana di gedung KUA gratis hari kerja. Tapi kalau diundang ke rumah itu ada biayanya. Kementerian Agama bilang, Pengadilan Agama KUA bilang 600.000. Dan itu ditransfer ke rekening KUA, bukan rekening negara, bukan ke rekening pribadi penghulunya. Aman kok insya Allah. Jadi riswah itu hati-hati. Kita nggak boleh asal ngasih
kalau nggak jelas khawatirnya. Apa kata Rasulullah? Lana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtasyid. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Kalau suami istri atau tadi pengantin ya yang habis hijab sah, habis hijab kabul, suap-suapan boleh itu mah ya halal. Ini suap-suapan dia mau pemulung, dia mau KUA lain, janganlah ya dibiasakan begitu, karena kalau kita terus-terusan biasakan yang haram-haram ini sampai kapan sih? Ditilang sama polisi, Pak, dalam ini kalau kita salah ngapain aja salah. Kalau nggak salah tanya, Pak, salah saya apa? Kan ada tuh ya biru sama merah, coba dipahami. Saya kadang-kadang nggak mau dikasih biru. Yang merah, Pak, kalau saya salah saya nanti gugat di pengadilan. Kalau saya salah. Oke, terus apa lagi? Hati-hati tukang rias jahiliyah. Nanti kita bahas. Hati-hati standing party. Oh banyak ya. Ternyata dianggap sepele pernikahan, tapi dalam pandangan fikih muamalah, dalam pandangan ekonomi Islam bermasalah semua ini. Tukang riasnya jahiliyah. Apa contohnya? Wahai para akhwat, calon-calon pengantin perempuan, jangan mau ketika tukang riasnya bilang bilangin ya alisnya. Nah, bagaimana hukum menghilangkan alis? Ada alis. Bagaimana kemudian membuat sesuatu yang aneh-aneh, bahkan sampai mohon maaf pakaiannya terbaruj atau terbuka, auratnya berbahaya. Jahiliyah itu ada dalam tata rias. Terus standing party, gaya sekarang kan ada konsep pernikahannya kebun gitu ya, atau juga di gedung tapi nggak dikasih kursi. Ini tanggung amat Pak, bisa sewa gedung tapi nggak bisa sewa kursi. Padahal kalau nggak satu sewa kursi Pak, sewa karpet. Di masjid kadang-kadang masih banyak di gudang ya stoknya. Sewa karpet, nggak kelar Pak, suruh duduk aja lah saya. Lebih berkah. Nanti hadisnya kita lihat, ternyata nggak boleh juga kita makan sambil berdiri tuh. Baru nikah aja udah dosanya banyak dikumpulin. Gimana ceritanya? Ya, tolonglah ya. Yang nanti mau menikah ini udah idealis banget, nanti ke depannya insya Allah nggak ada yang begini. Terus hiburannya, baru nikah udah joget-joget. Disawer lah, ditantang sama penyanyi dangdutnya. Mana pengantin? Sawerannya mana? Nah, naik dua-duanya ke panggung joget. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya ya? Dan akhirnya meninggalkan sholat. Ya. Makanya perempuan biasanya menentukan tanggal itu nyocokin apa? Sedang suci atau sedang dapat. Biar enak, karena perempuan itu kalau lagi bersih dirias kan yang repot siapa? Balik lagi tukang riasnya. Belum ada tukang rias yang mau ya ngurusin itu. Habis sholat zuhur diriasin lagi, habis sholat asar diriasin lagi. Mana mau yang kayak gitu? Maka biar aman, cari nikahnya pas si perempuan sedang datang bulan selesai. Cuma yang laki-laki, kalau juga nggak ikut-ikutan sholat, lah, makanya padahal kan dia nggak dirias juga. Dibedakin dikit paling ya pakai wudhu hilang selesai nggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian nikah. Oke, kita bahas satu persatu. Mahar pernikahan. Kata Rasulullah, Inna min yamnil mar'ati taisiru sodaquha wa taisiru rahimah. Di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya. Wahai akhwat, turunkan. Ya, kalau ada yang dewasa turunkan mahar. Ini mungkin mudah-mudahan didengar oleh para akhwat ya. Ini hak prerogatif akhwat, tapi tolong lihat kondisi calon suaminya. Kalau dia sanggup, misalnya antunna, para akhwat masih syarat, saya mau mahar apa? Emas 10 kilo. Waduh, 10 kilo. Paku kali ya 10 kilo. 10 gram aja udah hebat banget. Saya lihat pertumbuhannya lumayan tinggi ya. Seingat saya tahun lalu itu masih di angka 10 gram emas antam, emas logam mulia itu masih di angka per gramnya masih 700.000. Sekarang sudah 800.000. Setahunan itu naiknya makin tinggi. Jadi Ihwan ya, yang belum nikah makin bingung nih. Besok kalau minta maharnya dia emas makin naik. Terus naik harga emas itu. Makanya dari sekarang kalau bisa nyicil nabung emas ya nggak apa-apa tuh, nabung emas buat mahar. Ya. Karena emas itu makin tahun biasanya juga makin naik harganya, luar biasa. Terus satu ya mahar pernikahan. Di hadis yang lain juga sama. Khairun nikahi aisar. Ya. Jadi kata Rasulullah sebaik-baik pernikahan yang paling mudah. Maksudnya maharnya nggak dipersulit. Inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu. Pernikahan
yang paling besar keberkahannya yang paling mudah makan. Seneng banget yang laki-laki. Yes. Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau mampu antum yang laki-laki ya jangan pelit, masa baru awal aja pelit sama calon istrinya ya. Tapi juga jangan ikut-ikutan tren sekarang, saya suka sebel juga ya, demi viral akhirnya dia melakukan itu, merendahkan harga diri dan juga melecehkan Islam. Apa? Yang viral deh, yang saya sempat lihat di sosmed, maharnya sendal jepit ya, terus dibingkai gitu, ya Allah gitu. Ini nggak mudah-mudah banget, bahkan melecehkan, viral saya lihat tapi masa iya pakai sendal jepit gitu. Atau yang berlebih-lebihan, mobil, oh dikasih kita segala macam. Boleh aja sih, tapi harganya turun 10-20 tahun lagi nggak ada harga. Perempuan jangan mau sebenarnya kalau kata saya ya, karena nilai ekonomisnya mobil mah nggak ada harganya, turun nanti. Kecuali rumah, nah ini rumah sekalian daripada mobil ya. Rumah aja deh, karena properti naik terus harganya. Kalau rumah, kalau mobil nggak ada harganya. Jadi nggak usah repot-repot, ikutin apa kata Rasulullah. Kalau tidak bisa emas, Rasulullah kan menyuruh para sahabat itu cari sesuatu yang bernilai. Coba apa hikmahnya kenapa Rasulullah menyuruh untuk mahar itu dari logam mulia, akhwat muslimah mukminah? Secara pandangan ekonomi, emas itu logam mulia, punya nilai. Inilah mengapa Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita kalau mahar sebaiknya logam mulia. Kita saksikan hari ini faktanya emas tidak pernah turun harganya ya, kecuali emas Pak Ijo gitu ya. Kalau emas murni logam mulia naik terus harganya. Apa fungsinya? Suatu saat ketika suami sedang diuji oleh masalah ekonomi, ada bantuan pertolongan dari istri yang soleh. Dia akan bilang pada suaminya, Mas, saya masih punya mahar yang belum kau berikan padaku saat kita nikah, boleh dipinjam. Pinjam ya, ingat ya, yang laki-laki, Pak, pinjam Pak. Itu punya dia, punya istri kita. Kalau pinjam sebaiknya balikan yang sama atau lebih bagus lebih lagi. Tapi dengan kadar emasnya bukan harganya. Kadang-kadang orang kan suka begitu ya, pinjam emas dihargai dengan rupiahnya bukan dengan kadarnya. Misalnya pinjam dulu emas harga tahun 90-an, misalnya masih berapa? Puluhan ribu ya. Sekarang kan udah 800, 700, 800. Ya nggak bisa misalnya pinjam dari 1 gram zaman 90 sama tahun 2020 ya. Mikir aja kalian beda. Ada yang begitu. Kadang-kadang susah ya kalau kita punya urusan utang piutang dengan melihat uangnya bukan kadar bendanya. Saya pernah punya masalah gitu juga di keluarga. Ibu saya dulu punya kambing gitu ya, dititipkan biasa kalau orang kampung taruh-taruhan gitu ya. Setengah-setengah, yang nitipin kambing nanti kalau lahir anaknya 1 setengah hewan gitu ya, setengah-setengah, kalau punya 2 1-1 gitu ya. Itu pun sawah dan seterusnya. Suatu saat oleh paman saya dipinjam kambingnya untuk hajat. Waktu itu harganya kambing masih 300 ribu tahun 90-an ya. Sekarang ya, tahun 2000-an kemarin itu mau dibalikin uangnya, tapi yang dikasih uangnya 300 ribu. Gimana mau ibu saya? Kenapa? Yang dipinjamkan kambing, saya minta kambing lagi. Apa kata paman saya? Lah Pak, kambing mahal, tahun ini malah 3 juta. Ya itu resiko. Yang dipinjam apa? Kecuali dulu, kambingnya dijual dulu, yang dipinjam duitnya 300 ribu. Boleh, sekarang balikin 300 ribu lagi. Ini fikih muamalah. Ingat itu ya, kalau pinjamnya kambing, balikin kambing. Kalau pinjamnya emas, tadi ya, maharnya istri, beratnya tadi berapa? 10 kilo? Ayo, 10 kilo tahun berapa? Sekarang 10 kilo balikin tahun 2020. Masya Allah. Berapa yang balik? Kayak gitu ya. Jadi ternyata ini hikmahnya kenapa mahar harus dari logam mulia, supaya nanti jaga-jaga kalau si suami sedang pahit, sedang jatuh bangkrut, istri bisa bantu pinjemin. Nanti kalau sudah ada uangnya lagi balikin ya maharnya untuk istri. Gitu ya. Jadi hati ini pinjem, ingat pinjem. Bukan. Dan juga bukan buat mahar ke istri berikutnya. Ini parah lagi kalau ada yang begitu ya. Pinjam mahar ke istri yang ini buat dikasih jadi mahar buat istri yang berikutnya. Mudah-mudahan nggak ada. Tenang aja, para akhwat, muslimah, mukminah, ya, yang sering harus didoakan begitu aja. Ya Allah, hamba terima syariat poligamimu. Yang penting bukan suami saya. Kita aja doanya yang banyak. Karena nggak boleh juga buat orang-orang beriman itu menolak syariat poligami. Lagi juga laki-laki biasanya kalau ngomong doang, yang beraninya ngomong doang.
Justru yang harus takut nih para ibu kaum apa pada laki-laki yang diam-diam menghancurkan. Diam-diam ternyata isinya 2, 3. Kalau yang sering ngomong kayak saya gini tahu sih saya bukan berani saya. Nggak akan berani. Oke, lalu akad nikah dan resepsi. Apa yang harus disiapkan? Hukum resepsi pernikahannya, rambu-rambu ekonomi Islam dalam resepsi pernikahan, bukan untuk bisnis tadi saya bilang. Jadi nggak harus kalau tadi keluar biaya berapa waktu resepsi nanti balik modal berapa, ini bisnis apa nikah, ya. Terus apa lagi? Menikah memisahkan tamu laki-laki dan perempuan sebaiknya menutup aurat, tidak tabarruj, tidak israf dan takbir, menjaga sholat, tidak standing party, hiburan yang islami, undang duafa, manajemen kotak amplop. Nah ini juga bermasalah nih. Amplopnya 2, amplop tamu undangan bapak ibu orang tua si perempuan dengan kotak amplop si pengantin. Salah masuk kan ribut gitu. Itu tamu siapa? Nah, biasanya harus terbuka. Kalau nanti sudah ditulis, ya ada laporannya. Ini ada tamu yang bukan punya mama bapak nih, punya anak. Begitupun ketika si pengantin dapat amplop yang bukan ya undangannya, kasihkan pengantin. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Hukum menikah dengan berutang seperti apa dan masalah menikah sambil kuliah. Nah ini dia. Nah tadi saya bilang, apa yang terjadi ketika tukang riasnya jahiliyah, nggak paham tentang fikih muamalah, nggak paham tentang hukum Islam. Padahal sudah jelas, an-namas mencukur alis itu dilarang. Ya, apa kata Rasulullah? La'anallahu washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati. Ya, Allah melaknat orang yang mentatok dan yang minta ditatok, itu satu. Dan yang berikutnya, Allah melaknat pula orang yang mencabut rambut, wajah dan yang meminta dicabut. Jadi hadis ini berlaku untuk satu tukang tato dan yang minta ditato, dan juga ya, mencukur rambut wajah. Mencukur rambut wajah itu untuk ini maksudnya adalah alis, bukan kumis, bukan jenggot, bukan cabang, ya, tapi khusus untuk alis. Jadi bagi ada yang berprofesi sebagai tukang rias, wedding organizer atau ya make up artis, hati-hati. Ternyata Allah akan melaknat bagi yang suka ya mencabut atau menghilangkan mencukur alisnya dan ya minta dicukur alisnya. Bagaimana kalau yang tato ini buat perempuan? Hari ini kan lagi tren juga pakai henna. Henna itu semacam apa? Pacar ya. Nah kalau itu masih dibolehkan selama henna itu bukan tato atau hanya sebatas dari pacar kuku ya atau pacar untuk kulit. Tapi hati-hati, kadang-kadang nggak cocok dengan kulitnya. Itu kalau bisa jadi penyakit bahaya. Kalau kata saya sih gak usah di apa-apain, perempuan itu nggak diapa-apain udah cantik. Apalagi gitu-gitu, karena takutnya jatuhnya jadi tabarruj. Tabarruj itu apa? Ya, berhias dengan sesuatu yang lebih-lebihan sampai kemudian perempuan itu jadi pusat perhatian. Dan itu nggak boleh dalam Islam. Tabarruj, ya, hati-hati. Tabarruj, tabarruj jahiliyah kalau dalam Quran dilarang. Ya, tabarruj jahiliyah. Nah, standing party larangannya apa? Tadi surat Muslim nomor 24. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba rajulu qa'iman. Hati-hati. Dari Nabi SAW, beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Terus ini panjang hadisnya. Qatadah kemudian berkata, kala itu bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana dengan makan? Ya, dan Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Minum aja nggak boleh, lagi makan. Jadi standing party. Saya kadang-kadang bingung kalau datang ke sebuah resepsi diundang ya, nggak ada kursinya, udah. Kalau bisa dibungkus bungkus ya. Kan nggak mungkin itu bisa kita bungkus. Ya sudah ikhlas ya, salaman pulang. Ya, karena apa yang lagi? Ya kecuali kalau memang ada menu yang sangat menantang, misalnya kebetulan saya suka banget ya, enak banget nih. Ya sama kambing udah, kambing kulit udah. Paling lesehan ya di bawah, samping tukang itunya ya, samping bubukannya biar nggak kehabisan ya. Itu kalau kata saya tadi kalau nggak ada kursi buka resepsinya kasih karpet, kasih tikar biar orang bisa lesehan apa, nggak usah ngerasa gengsi atau apa. Justru sunnah duduk sambil ya makan. Ya terus apa lagi? Hukum menikah dengan biaya hutang tadi sudah kita bahas. Dalilnya apa? Ini
Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa tamma dinarun wala dirham. Siapa saja yang mati dalam keadaan masih punya utang 1 dinar atau 1 dirham saja, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Nanti yang diambil dari mana? Pahala ibadah kita, amal-amal kita buat bayar utang. Jadi nanti kita jadi muflis itu orang yang habis amalnya di akhirat gara-gara tadi kita punya utang belum sempat dibayar, nanti diambilnya di akhirat dari amal. Jangan sampai. Sayang kita udah jungkir balik kepada selama ini, nanti habis gara-gara buat bayar utang yang belum dibayar di dunia. Lalu, makanya banyak-banyak doanya. Allahumma inni a'udzubika minal maqtan wal makruh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya bayar utang. Ya, mudah-mudahan dimudahkan bayar utang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu pasca akad nikah, resepsi, tempat tinggal di mana tadinya, pondok mertua indah, rumah kontrakan, di rumah. Hati-hati riba dalam properti. Tadi kita sempat bahas ya. Problem kita adalah hari ini punya rumah, ya, punya tempat tinggal. Kadang-kadang marketing developer itu ya suka ini, ya, suka sadis banget kalau bikin itu. Hari ini nggak punya rumah, keong aja punya rumah. Keong mah dilahirin udah sama rumahnya. Ya kita bukan keong. Ya wajar lah hari ini kan properti terus naik, maka ya itu hujan gitu. Tapi tenang, saya mau ingetin satu, balik lagi, saya nggak akan bosan mengingetin. Kita nggak akan jatuh hina, kita nggak berdosa kalau kita nggak punya rumah. Kita dosa kalau rumahnya, ada unsur ribanya. Ingat itu. Kita nggak hina, kita nggak dosa kalau nggak punya mobil, nggak punya motor. Tapi kita dosa kalau punya mobil, motor, ada unsur ribanya. Kayak saya bilang tadi, jangan tertipu dengan mapan, belum tentu halal. Tapi kalau halal, insya Allah mapan. Ya nggak? Kayak gitu. Jadi laki-laki sekarang udah harus naik levelnya. Saya memang nggak punya mobil baru, tapi ini mobil second, tapi cash. Gitu. Tulisin belakang, ini cash, bukan riba. Biar yang lewat-lewat tuh yang mahal-mahal, yang mewah juga pak riba kan. Tapi kalau kita mobilnya sederhana atau motornya sederhana, insya Allah kita tetap banggakan apa? Ini insya Allah cash, walaupun second, karena nggak ada ribanya. Ya. Terus apa? Kalau kasih uang kotak amplop, biasanya kan masih punya utang segala macam kan, disiapkan, bayarin utang dulu. Jangan mikirin yang lain-lain dulu. Kalau bulan madu lah, itu kalau sudah habis ya selesai utang piutang, baru tuh sisanya berapa, bulan duit. Ini bulan madu duluan, ngomongin apa bulan madu utang belum dibayar kan nggak enak. Di komen gitu loh, di sosmed, status di upload gitu ya, bulan madu di mana, terus ada yang komen bawah netizen gitu ya, bayar dulu utang gue. Kan gak enak ya, lagi enak-enak bulan madu ternyata dia ngingetin bayar utang. Jadi manajemen kotak amplop pasca nikah tolong dipikirkan. Terus apa lagi? Jangan lupa ada Islam lagi. Saya salut nih sama Kang Irfan sama yang lainnya kalau habis nikah. Terus istiqomahkan. Insya Allah kalau anaknya juga ahli majelis ilmu, insya Allah ahli masjid. Saya juga punya tuh satu murid di BSD, di Masjid Al Azhar juga, Al Azhar BSD. Dari sebelum nikah, terus nikah sampai kemudian hamil istrinya, sampai sekarang anaknya hampir berapa tahun, 2 tahun, itu rutin. Anaknya itu dibawa terus kayak jadi anak masih gitu, masya Allah. Salut saya, itu luar biasa pendidikan orang tuanya kepada anaknya, karena dari awal dia memang aktivis masjid, aktivis remaja masjid seperti Gemah, di sana namanya Karim, dapat jodoh sesama aktivis. Biasanya kan CBSM, cinta bersemi sesama aktivis gitu ya. Gitu. Terus habis itu nikah, punya komitmen yang sama, tujuan yang sama, terus sambil nikah terus selalu dekat sama ulama, sama kajian, sampai lahir didoain para ulama, diakikahkan, sampai anaknya lahir juga diajak terus ke majelis ilmu, masya Allah. Ya itu dambahan. Mudah-mudahan antum semuanya kayak gitu ya. Selalu bawa Kang Anwar juga tuh. Bagus. Gak usah takut ya anak di sini. Namanya anak-anak pasti lari-larian segala macam. Justru yang kadang-kadang mohon maaf saya selalu ingatkan adalah orang tua. Pak, Bu, ya, kalau ada anak-anak lari-larian main-main di masjid, tegurlah dengan ihsan, dengan bijak. Jangan sekali-kali kemudian dengan amarah, yang kemudian efeknya apa? Anak tidak akan lagi datang ke masjid. Namanya anak-anak belum tahu apa-apa, Bapak Ibu sekalian.
Dek, jangan main-mainnya, jangan lari-lari, jangan fisik. Nggak bisa, kan bisa. Lagian juga kita khusyuk, ya udah, namanya juga anak-anak. Tapi kita penting apa? Membiasakan mereka tetap ada di masjid. Hari ini kita sedih kalau anak-anak muda itu lebih banyak di luar masjid. Dan itu nggak bisa, tuh gampang membiasakan anak di masjid itu kalau nggak dari kecil. Makanya ya, saya suka kadang-kadang, ya mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang bisik puasa. Bapak pernah kecil nggak? Saya pengen kadang-kadang debat sama bapak-bapak yang kayak gitu. Mohon maaf Pak, namanya juga anak-anak. Nah kalau pas sholat, kalau mau, nah jangan anak-anak semua. Softnya di sini lah pentingnya kita belajar manajemen sholat kalau Rasulullah. Anak-anak itu selang-seling, anak-anak, orang tua gitu. Jangan langsung sholat, coba cek imamnya, siapa jamaah, ada anak-anak, coba anak-anak tolong. Tapi yang rapi, yang bersih, yang tertib, bapak-bapak tolong dikasih sekatnya anak-anak. Jadi nggak main-main karena sampingnya bapak-bapak. Ya. Memang ini susah kalau nggak dibiasakan begitu. Kalau mau, nah mulai nih masuk masjid ramah anak. Kenapa nggak bikin kids corner di pojok sana? Ya nggak? Ibu bapaknya asik ibadah dan ngaji, anak-anaknya dititipin di kids corner. Saya tuh mimpiin masjid mana ya yang mau bikin kayak gini. Kayak Masjid Jogokarya yang sudah wifi-nya 24 jam, ada penginapan gratis buat para musafir yang kehabisan ongkos, silakan bayar seikhlasnya di lantai atas. Setiap Jumat itu kayak bukan nikahan, habis Jumatan tuh memilih makan apa. Masya Allah, tiap kuliah subuh akan sama seperti itu. Dan diusahakan setiap Jumat laporan keuangan masjidnya diusahakan. Walaupun sekarang nggak pernah habis terus aja. Masya Allah. Itu saya bilang kok bisa ya Jogokarya di Jogja itu bisa seperti itu. Kenapa kita masih tidak bisa seperti itu? Kadang-kadang suka miris saya ketika sebuah masjid di perkampungan DKM-nya mengumumkan saldo kita Jumat ini 130. Banyak banget Pak. Sampingnya ada orang mati kelaparan. Pak, Masya Allah. Kadang-kadang saya bingung, ini masjid kan punya umat, duitnya dari umat, balikin ke umat Pak. Apa yang kita bisa lakukan untuk umat ini? Ini kadang-kadang manajemennya belum sampai sana. Mudah-mudahan ya nanti antum nih calon-calon pengganti regenerasi kepemimpinan DKM di seluruh masjid ini yang di sini. Di Jogokarya itu anak-anak muda biar enak diajak sholat dan ibadahnya Pak, wifi gratis tadi. Keren kan? Mereka tapi diblokir yang ahli IT-nya udah tahu lah gimana caranya biar mereka nggak bisa mengakses pornografi. Yang hebat adalah ketika azan berkumandang tutup laptop masukin ke tas sholat. Keren itu. Merinding saya ngeliatnya, kok bisa ya? Bisa. Mereka gak usah dikuatkan, kumpul semua di masjid. Apa-apa di masjid, ini pusat semuanya. Kapan masuknya kayak gitu? Mudah-mudahan ya nanti kalau sekarang kita belum nyambung, kadang-kadang orang tua kita beda visi dan segala macam pertimbangan. Nanti zaman kita jadi DKM, jadi pengganti pengurus DKM, kita punya visi seperti itu. Bukan buat kita Pak, buat umat. Supaya tadi anak kecil mau ke masjid, tenang orang tuanya, nggak lari-lari anaknya, kids corner ada, titipin. Terus yang gajinya, uang DK, uang masjid. Digaji tuh penjaga kids corner kan. Kayak di mall-mall itu kan, banyak kids corner dijagain, aman. Orang tuanya enak belanja, shopping. Nah, kenapa di masjid enggak? Terus belajar nih, laki-laki kangen luar gimana cara anak sambil gendong kan, Rasulullah dengan cucunya Hasan Husain sambil sholat, Masya Allah. Ya, itu ada di materinya kalau nggak salah Aju Bendri ya, Bendri Jaya Surahman, beliau punya satu khusus materi tentang sekolah ayat dan salah satu materinya bagaimana sholat sambil ngomong anak. Di posisi pada saat berdiri bagaimana, pada saat rukuk di mana anak, pada saat sujud di mana, itu Masya Allah. Unik ya, Islam itu sampai segitu. Kenapa? Itu untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun. Takutnya dia lari kemana nyemplung ke sumur kan bahaya. Gitu ya. Baik, terus apa lagi? Kewajiban kepada orang tua setelah menikah tidak membedakan orang tua kedua belah pihak. Kewajiban kepada kedua orang tua maksudnya. Setelah menikah, ya, kita punya orang tua jadi 2. Ukhti, kita punya orang tua jadi 2. Ibunya jadi 2, bapaknya jadi 2. Kalau masih lengkap. Jadi jangan pilih kasih, ini berat. Nah, strateginya gimana? Kalau ngasih ke orang tua kita, ini laki-laki, biarkan istri kita yang ngasih. Padahal duitnya dari kita juga.
Terus kalau kita mengasih ke orang, kalau istri mengasih ke orang tuanya, biasakan coba yang ngasih adalah suaminya, supaya kelihatan yang ngasih menantunya, padahal duit si istri gitu. Ya, ini strategi biar kita membangun hubungan yang paling berat ini hubungan mertua dan menantu, selalu di mana-mana itu ada aja kerikil. Makanya dijaga hubungan antara mertua dan menantu. Terus bantu ekonomi keluarga besar. Nah, ini cita-cita yang paling besar ya. Minimal kalau nggak bisa menghajikan orang tua kita, mudah-mudahan kita bisa mengumrohkan orang tua kita, insya Allah. Terus kewajiban orang tua setelah anak menikah, tadi saya bilang tidak intervensi. Kalau mau masuk ke urusan anak kita, minta izin dulu kepada suaminya. Boleh bapak ikut campur urusan kalian? Oh, mohon maaf, kamu masih sanggup kok. Jangan paksa. Memberi kail bukan ikan. Tadi kan kasih semua kenikmatan kemewahan itu, enggak itu caranya dididik rumah tangga awal. Kasih aja modal, nih bapak pinjemin uang ya untuk usaha, nanti balik. Itu baru mertua terbaik. Karena mendidik supaya usaha, ini punya utang, balikin ke mertua loh.